Oke. Dan Kim ini ada bukti transferan uang, sewa apartemen mansion. Oke. Dia ada di situ, di tempat temannya 1 bulan karena apartemen itu kosong. Dan besok jam 9 saya upayakan, meskipun dalam keadaan sakit, saya upayakan saudara Iklim Hakim akan datang ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di Jalan Merdeka Barat. Besok kami akan ketemu, semua data akan saya bawa, dan kami akan buat surat minta perlindungan hukum dan minta bantuan. Yang kedua, meskipun saya sebagai kuasa hukum pribadi diminta oleh beliau, tapi saya kan merasa perlu bantuan orang. Karena itu saya minta bantuan FBI dan teman-teman yang lain, termasuk Andi dari Ranloven, untuk membantu kami. Bersedia Dinda ya? Siap. Dan bahkan diwacanakan oleh Pak Ketua Umum, Pak Leo, dan Pak Donald ini, bahwa FBI akan mengangkat saudara Iklim Hakim menjadi Serikandi Forum Batak Intelektual. Karena apa? FBI bukan saja organisasi kemasyarakatan yang bersifat kesukuan, tapi peduli sebagai fungsi sosial politik. Barangkali untuk ini, terkait dengan rencana ini, saya silakan Bung Leo bicara. Ya, jadi besok itu kita juga akan mendampingi Klima untuk ke perlindungan perempuan dan anak ya. Dan memang tadi kemarin kami rapat dan kami mengangkat saudara Iklim Hakim menjadi Serikandi Forum Batak Intelektual, dan kita akan siap selalu mendampingi beliau 24 jam karena itu adalah kader kita. Baca. Jadi Serikandi Kehormatan ya, Serikandi Kehormatan. Apakah benar Iklim ini diduga mau melakukan bunuh diri? Iya, benar. Depresi ya. Iya. Dan Iklim Hakim kirim ke saya ini ya. Iklim Hakim baru kirim tadi pagi ke saya bahwa dia ada pendarahan dari hidung dan leher, dari hidung dan mulut. Saya sebenarnya kasihan banget gitu, tapi kok sampai setega-tega begitu gitu loh, mengganggu fisik dia, pikiran dia. Nih darah nih, ini dari mulut, kiri bang, hidung, ya. dari mulut, dari hidung. Itu depresi bang? Iya, bagian dari depresi. Saya nggak tahu ya, kalau klien saya ini pada tertekan semua. Nah, kemudian Tahan bang. ini dia jerit-jerit, keluar darah, kemudian sampai dipanggil Rukia dan lain-lain dan dibawa ke medis. Terakhir ada pendarahan dan lain-lain. Jadi ini bukan sesuatu yang mudah ya bagi dia, dan saya harapkan mohon doa dari kalian. Dan besok saya akan bawa data-data, kan bukan untuk konsumsi umum, untuk konsumsi kementerian. Jadi mereka buat, maka saya akan bawa data, sajikan apa sih yang terjadi dengan Kim yang dilakukan oleh Hotman Paris, yang diduga ya, apa sih yang dichatting melalui WhatsApp dan lain-lain oleh Hotman Paris terhadap Kim. Salah satu yang sudah saya kirim itu sudah ada di Hotman Paris. Apa sih? Nah itu besok kita akan ungkap. Jadi saya enggak, karena sudah ada pembicaraan dengan Hotman 7x24 jam itu, sebelum itu sudah ada, dan ini juga masih saya bersabar. Nah tapi karena saya lihat niat baik sudah mulai dilangkahi oleh dia tidak komitmen, sudah kita tempuh ini. Nah jadi sebelum sampai ke kepolisian, Kim diminta dulu dukungan dari banyak pihak karena memang dia perempuan, punya anak dan lain-lain. Dan saya terima kasih dari Kementerian Perempuan sudah merespon. Ini bukan kami yang memulai, dan ternyata Kementerian Perempuan dia respon. Dia lihat ini sudah viral, maka dia minta verifikasi. Besok saya akan upayakan. Setelah itu kami akan ke Komisi Perlindungan Perempuan lagi, Komnas, dan juga Komisi Perlindungan Anak. Jadi ini bukan penggiringan opini, tapi ini instansi terkait. Sehingga ketika nanti dibuat laporan, itu sudah benar-benar pro. Kemudian tadi Iklim Hakim telepon saya, mengatakan bahwa suaminya itu sangat keberatan dengan tuduhan-tuduhan melalui pesan-pesan yang dikirim oleh HP
ya, yang menyebut ini anak dititip ini itu tidak benar, ya, itu tidak benar. Jadi kemungkinan besar suaminya akan juga bereaksi. Saya tidak tahu reaksi seperti apa, tapi yang pasti Kim sekarang disupport oleh mantan suaminya ya, karena mereka punya anak itu, ya, oke. Mantan suami Iklima Kim, ya, Sukabumi. Itu ya. Bang, Iklima mengeluarkan darah dari mulut dan hidung kan, gosipnya dia menabrakkan diri apa tabrakan? Enggak lah, masa nabrakan itu. Kalau keluar hidung itu pecah kepala mestinya itu kalau tabrakan. Dia stres. Ada faktor teror nggak sih bang? Hah? Diteror juga di pihak sebelah. Begini, saya tunjukin lagi yang terbaru dia kirim ya. Kan dia dibilang tinggal di Mangga Besar. Ya. Ini begini, Hotman ini katanya dia legal main. Kalau orang legal main, bicara itu tidak boleh menuduh. Dan itu bisa berimplikasi negatif kalau kita ngomong, bisa secara keseluruhan. Contoh, kalian kasus Edi Mulyadi, oke? Dia mengatakan bahwa tempat ibu kota negara Nusantara itu Jinbuan. Okay. Hotman kan selalu bilang tinggal di Mangga Besar. Dan konotasi yang dia sebut itu seolah-olah di situ ada orang-orang, katakanlah itu orang-orang jahat. Katakanlah dalam dugaan saya itu perempuan-perempuan nakal. Saya mau kasih tahu, di situ banyak orang baik juga. Dia menjustifikasi loh. Betul. Ini bahaya nih Hotman ini. Nah, karena itu dibuktikanlah oleh Kim tadi ke saya. Dia kirim ini barusan. Nih. Di sini saya bacain dulu ya. Isinya apa? Ini bukti transfer. Jadi dia itu kan dibilang tinggal di Mangga Besar. Ya. Oke. Dia dapat transferan duit untuk sewa apartemen mansion. Saya sudah ke apartemennya dan saya sudah datang dan itu sudah disewa 1 tahun. Dan itu baru, ya, baru mungkin ada 10 bulan lagi. Oke. Oke. Dan Kim ini ada bukti transferan uang, sewa apartemen mansion. Oke. Dia ada di situ, di tempat temannya 1 bulan karena apartemen itu kosong. Tapi itu pun dia nggak mau berspekulasi, dia jawab dengan ini. Saya baca ya. Astagfirullah. Dalam keadaan saya yang sedang sakit, saya dipaksa oleh keadaan untuk menjawab satu statement pihak sana. Nah, dia pihak sana itu kita duga ke Hotman Paris ya. Tapi hanya satu yang akan saya jawab, yang lain biarkanlah. Saya tidak mau terkesan membela diri di publik. Poin penting, saya tidak pernah menampik kalau saya pernah tinggal di sana selama 1 bulan. Tinggal di sana ya, tidak mengatakan itu satu bulan di tempat kawannya dan sama dengan Mangga Besar, oke? Nah. Dan tolong jangan anggap setiap orang yang tinggal atau pernah tinggal di sana itu dengan pandangan negatif. Bersihin dulu pikirannya. Silakan baca sendiri mutasi rekening ini pada tanggal berapa saya transfer. Cukup saya jawab ini saja dan saya perlu fokus terhadap kesehatan saya. Terima kasih. Jadi dia ini nuduh-nuduh orang gitu, ya? Apa? Cukup ya? Oke, besok kita lanjutkan. Besok jam berapa bang? Jam 9. Jam 9 Di mana Bang? saya upayakan Iklima hadir. Saya baru telepon dia. Mantan suaminya? Hah? Saya sedang koordinasi dengan mantan suaminya. Besok di Kementerian PPA. Iya, di sini Jalan Merdeka. Merdeka Barat. Sudah janjian jam 9 karena saya jam 11 ada besok meeting. Dan setelah itu saya akan ke luar kota untuk ngurusi klien yang lain. Siap. Oke? Oke, Ya. Bang, akhirnya besok meminta keterangan dari Iklima ya? Verifikasi, minta keterangan dan lain-lain. Saya terima kasih ya, saya terima kasih ke kementerian. Ya. Oke.